Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pengawasan. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang langsung diampu oleh Bapak dosen, Bapak Fikri Farihin, MPDI. Pengertian pengawasan. Jadi terdapat banyak istilah yang diberikan yang berkaitan dengan pengawasan ataupun controlling, yaitu monitoring, correcting, evaluating, dan supervision. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat controlling ataupun pengawasan. Jadi pengawasan di sini mengandung arti mengamati terus-menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan di sini juga mengandung arti pembinaan dan penelusuran terhadap berbagai ketidaktepatan dan kesalahan. Pengawasan di sini merupakan kunci keberhasilan sebuah proses manajemen seperti itu. Adapun kegiatan pada pengawasan yaitu pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Jadi apabila dalam proses itu terjadi penyimpangan ataupun hambatan ataupun ada yang terselewengkan, penyelewengan, segera dilakukan tindakan koreksi. Untuk apa? Yaitu untuk memperoleh hasil yang lebih efektif. Pengawasannya dilakukan bukan hanya pada akhir proses manajemen, akan tetapi juga pada setiap tingkatan-tingkatan proses manajemen tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya pengawasan di sini merupakan proses untuk mengetahui ada dan tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya perbaikan. Jadi, harus ada koreksi seperti itu, sehingga dapat dipastikan bahwasannya aktivitas yang dilaksanakan secara real merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi mengikuti alurnya seperti itu. Kemudian di sini ada istilah dan proses pengawasan. Istilah yang terkait dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi, bisa juga disebut dengan MONEV ya, merupakan aktivitas pengawasan yang pada keduanya di sini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Namun, pada praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring di sini merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan juga memastikan kegiatan untuk melakukan pemantauan terhadap lapangan, untuk melihat dan juga memastikan kegiatan tersebut sudah berjalankah atau masih belum dalam perjalanan kegiatan tersebut, apakah ada hambatan, ataupun bagaimana ketika memang benar-benar ada hambatan, bagaimana solusinya, bagaimana kita menangani hambatan tersebut, seperti itu. Sedangkan evaluasi di sini penekanannya pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakannya. Jadi evaluasi di sini akhirnya seperti itu. Biasanya hasil monitoring di sini menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi seperti itu. Jadi kita mau dimonitoring dulu kemudian evaluasi. Di sini DUN 2000 menjelaskan bahwasannya pemantauan ataupun monitoring di sini merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk merupakan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan. Sedangkan evaluasi menurut Kronberg yaitu merupakan kegiatan pemeriksaan yang sistematif dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan akibat pada saat program dilaksanakan dan diarahkan untuk memperbaiki programnya.
program tersebut. Jadi, evaluasi di sini memberikan gambaran tentang keberhasilan program, hambatan-hambatan ataupun kelemahan-kelemahannya, kelebihannya, dan juga ada dorongan yang ada serta akan diketahui kebermanfaatan program setelah program itu dimiliki, data dan informasi yang diperoleh ketika dari hasil monitoring. Di sini ada juga proses pengawasan di sini. Proses dasar pada pengawasan meliputi 3 tahap, yaitu menetapkan standar pelaksanaan, yang kedua pengukuran pelaksanaan, yang ketiga menentukan kesenjangan defisiasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Jadi adapun tujuan dan fungsi pengawasan, yaitu yang pertama tujuan di sini pengawasan secara umum itu bertujuan untuk apa? Untuk mengendalikan kegiatan tersebut agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi benar mengikuti rule-nya seperti itu. Jadi tidak ada penyelewengan ataupun hambatan. Sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Di sini menurut Fatah 1996, tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem. Artinya di sini melalui pengawasan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah direncanakan, dan juga menjadi program, pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaannya serta evaluasinya senantiasa dipantau dan juga diarahkan sehingga tetap berada dalam ketentuan. Jadi tidak keluar dari apa yang direncanakan. Kemudian di sini fungsi daripada pengawasan. Pengawasan yang efektif itu berfungsi sebagai early warning system, atau sistem peringatan yang sanggup memberikan informasi awal mengenai persiapan program, keterlaksanaan program, dan keberhasilan program. Adapun fungsinya yaitu di sini Dun memperinci ada 4 fungsi pengawasan, yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan. Salah satunya saya sebutkan yaitu yang fungsi eksplanasi menjelaskan sebagaimana kegiatan itu dilakukan, termasuk di dalamnya hambatan dan kesulitan serta alasan terdapatnya perbedaan hasil-hasil dari suatu kegiatan. Kemudian fungsi eksistensi ataupun yang artinya itu melalui pengawasan dapat dilakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. Jadi hal tersebut menjadi informasi yang bermanfaat untuk melakukan perhitungan program lanjutan ataupun program baru yang memiliki relevansi tinggi terhadap efektivitas program atau bahkan untuk menjadi pengembangan program. Seperti itu. Prinsip dan manfaat pengawasan. Di sini ada prinsip kesisteman, prinsip kerja pelaksanaan pengawasan. Salah satunya yaitu pelaksanaan di sini ditujukan untuk menghasilkan good governance sehingga harus memperhatikan keseluruhan komponen secara sistematik. Dan juga segala yang ditugaskan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang yang diserahi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya.